Terus tadi sudah masalah tujuan ini sudah. Nah, manfaat ini nih, ya. Ini manfaatnya maksudnya kan kalau nanti kira-kira tesisnya jadi kira-kira gitu Iya. ya, itu bisa memberi pengetahuan setelah pelatihan-pelatihan. Nah ini nih, ini Anda harus hati-hati nih, memberikan pengetahuan dan serta pelatihan-pelatihan. Ini pelatihan-pelatihan ini maksudnya masih manusia kan ya, maksudnya Betul. platform ini gitu ya digunakan untuk melatih guru gitu ya, bukan otomatis komputer itu akan melatih guru-guru kan, bukan gitu ya? Bukan gitu, Pak, bukan. Oke, jadi masih ada unsur manusianya. Oke, Burusnya ngasih pelatihan gitu ya Iya, kira-kira ya. betul. Nanti misalnya Bu Rusda ngasih pelatihan ke guru kayak gitu tentang Ya misalkan gitu tentang ya. konten membuat konten multimedia. Misalkan kalau Hmm, di kampus itu diterapinnya bagaimana nanti coba dipresentasiin atau coba dikasih pelatihan ke dalam guru sekolah kayak gitu sih, Pak. gitu. Nah itu sama aja nggak dengan kalau di ruang guru itu. Misalkan saya guru nih, atau saya dosen nih, saya mau belajar lagi di ruang guru bisa juga kan? Cuma kalau di ruang guru kan biasa kebanyakan dikhususkannya untuk siswa aja, Pak. Enggak. Lah ya. uh, uh. Nah kalau saya misalkan minta pelatihan, apakah saya nggak dianggap siswa? Eh, iya bisa, cuma emang uh, kalau untuk itu kan belum ini maksudnya belum tersusun eh, tersusun di ruang gurunya kalau yang saya lihat sih. Jadi emang kalau nggak salah tuh ada yang akademi Apa iya? akademi yang di ruang guru. Aha. Belum tersusun gimana? Maksudnya belum bagus untuk guru gitu? Bukan untuk pelatihan yang dikhususkan khusus Bukan gurunya, ya? Pak. Belum ada yang lebih spesifik untuk platform tersebut. Jadi hanya siswa hanya Maksudnya gimana? Gue tambah bingung ya. iya, jadi untuk platform-platform yang Aha. untuk pelatihan yang dikhususkan banget untuk pelatihan dalam mengembangkan si guru atau pelatihan dalam bidang multimedia yang dikhususkan untuk guru itu di ruang guru sih dari observasi yang saya coba cari memang belum ada yang spesifik ke sana sih, Pak. Biasanya Belum sekalian ada ada juga spesifik untuk gitu yang ya. umum sih, Pak. Yang umum misalkan tentang apa, nah itu sih ada. Cuma yang untuk spesifik banget untuk pelatihan multimedia yang dikhususkan untuk guru itu belum belum ada sih kalau yang saya coba Hmm. observasi kayak gitu. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Oke, kayaknya sih ruang guru bakal akan berkembang tuh. Kalau Betul. versi saya hati-hati itu. Iya, Pak. Hati-hatinya mungkin sekolah-sekolah yang lain juga sama. Kalau pemerintah mengiyakan atau mengizinkan dia bikin sekolah, kelar yang lainnya. Itu loh, kelar, Habis, Pak. seguru-gurunya kelar gitu kan ya. Nah, Itu kalau itu Pak yang diizinkan coba kenapa? saya antisipasi, Pak, seperti itu biar nanti siswa kan lama-lama juga bakalan bosan, bakalan terus mencoba cari platform-platform yang lain hingga akhirnya pun bisa jadi sekolah akan ditinggalkan oleh siswa-siswa itu nanti akan beralih ke gue ke misalkan ke tempat les online aja lah kayak gitu. Kalau misalkan kayak tadi misalkan ruang guru Ya, tiba-tiba menjadi SMA atau SMK ya udah habis. nah sama aja nanti Anda mengembangin ini jadi misalnya. Iya. Habis sekolah tuh. Enggak, Enggak, Pak, karena kan mau emang ngabisin sekolah. kita tujuannya untuk menggali si guru itu supaya nanti si guru itu bisa memberikan materi ke siswa itu lebih baik lagi gitu, Pak. Jadi nggak perlu dia mencari eh, bimbel-bimbel online, cukup dengan guru aja ya udah cukup kayak gitu, Pak. Nah, sama aja kan? Ini kan di online kan juga. Betul nggak? Guru-gurunya kreatif nanti bikin. Beda tapi kan ini Kayak ruang guru dalam gitu. dalam misalkan Uh, dalam sekolah ini dia adanya terus di sekolah ini kayak gitu. Oh lah iya, nanti kan berkembang kalau kita ngomongin bikin platform, kan nggak hanya satu sekolah loh. Seperti Iya. Budi Luhur nih bikin nih, ya kan? Itu dicontak orang lain ya boleh, mau pakai di orang lain boleh. Uh-uh. Ada kampus lain mau minjem silahkan. Nah ya kan sudah bisa mendunia ibaratnya, ya kan? Iya betul. Jika hanya satu sekolah, kalau ngomongin platform loh nantinya, kita tinggal nempel-nempel aja kok. Iya. Lah kan? Ya nggak apa-apa, ini masukan aja ya. Nanti Anda Siap. perlu ya tadi ya dilihat lagi lah, jangan sampai tadi bahwa
kita kepinginnya bantuin orang malah kita menghilangkan orang juga jangan sampai gitu ya. Teknologi kan untuk bantuin orang bukan untuk menghilangkan ya. Oke. Oke, berlanjut deh. Ya, di sini soalnya yang saya baca di sini Anda lebih banyak bahas mengenai itu tadi ya RPL tuh. rekayasa perangkat Rekayasa lunaknya perangkat gitu ya. lunak, ya. Jadi metodenya ya kayaknya sih mana yang cocok gitu kayaknya ya, yang dengan Anda yang buat gitu ya. Oke, terus konsep ya mungkin mungkin pembelajaran kali ya, Anda juga harus masukin kayak gimana sih pembelajaran yang bersifat multimedia yang disukai. Mungkin bisa dimasukin ke bab 2 itu. Oke, Pak, siap. Ya. Nah, nggak apa-apa nih saya ambil baca punya Anda nih. Oke, jurnal. Oke, rancangan saya lihat di sini. Ya mungkin saran saya nanti lebih dispesifikkan deh ya supaya nggak terlalu lebar. Tadi ya misalkan tujuan apa, misalkan SMK, oke langsung aja to the point gitu aja nggak apa-apa. Supaya nanti pas di dalamnya bahasnya lebih enak, lebih spesifik lagi gitu ya. Oke, Pak, siap. Nggak semuanya gitu ya, nggak diawang-awang gitu. Oke, itu masukan dari saya. Sementara itu dulu deh. Mana nih Pak Iyung? Pak Iyung aja dulu deh. Terima kasih, Pak. Biasanya Pak Iyung nih yang lebih ngerti ya. Oke, Oke, Pak, siap. silakan Pak Iyung atau Pak Saifullah kok Pak Iyung. Terima kasih Pak Hari. Pak Syaf sudah bisa monitor, Pak Syaf? Bentar ya, berusaha sebentar, satu orang dulu lagi ya. Boleh? Oh, Oke, lagi baik. bimbingan juga. Iya. Bimbingan vaksin dia. Terima Hari. Ya. Kayaknya udah dicatat Oke, ya. Senyum-senyum siap. direkam kan? Iya. Kan udah direkam amat Saya ya. catat saya tulis juga sih, Pak ya. Saya tulis di buku biar Tulis juga aja. Iya. Supaya nggak lupa. Iya, Pak. Nggak apa-apa, proposal itu kan tujuan, maksudnya kita bukan nguji kok, kita ngasih masukan, layak nggak sih ini nanti diteruskan itu sih. Jangan sampai, bagus sih idenya gitu ya, kita sidang proposal dulu itu idenya bagus untuk apa. Tadi, supaya nanti ini kalau versi saya, biasanya mahasiswa itu kalau nggak di proposal, nggak ditanya, itu ujung-ujungnya nanti pas tesis, H-3 ke pembimbing minta tanda tangan, langsung mau sidang. Wah, pembimbingnya biasanya kelabaan. Ya ini kenapa kok saya ceritakan di sini nih. Ya kasihan pembimbingnya. Ya nanti ditodong ya. Ya merasa tertodong, nggak tahu isinya apa itu. Pas di sidang, nggak tahu isinya, biasanya dibully pembimbing sama penguji. Wah ini saya kasih tahu aja Anda, Susuri. Makanya kasihan juga pembimbing kalau nggak diajak ngobrol tuh. Karena biasanya dibully itu pembimbing. Ini bikin apa? Oh nggak ngerti, pasti gitu juga pembimbingnya. H-3 baru sudah tangan gitu kan ya. Nah ini yang bahaya buat mahasiswa sama pembimbing, biasanya juga dibully sama penguji itu. Oh ya begini disetujui lah, ini yang bahaya. Makanya ada seperti sekarang nih, proposal dulu itu bagus sih supaya apa? On the track gitu ya, paling enggak Anda dikasih arahan di awal dulu deh. Jadi jangan sampai wah ini kayaknya nggak mungkin nih, jangan diterusin, ganti boleh saja ganti judul gitu. Ya. Untuk tesis itu dari bulan jadi jangan tabu dengan wah judul ya, untuk penyusunan tesis itu dari bulan apa Pak sampai bulan lalu apa? kenapa kok patah-patah suaranya atau tempat saya yang masalah? September sampai Desember. Nah, ini Burusda yang September sampai Desember ya. Berarti cuma berapa, 3 bulan ya? 4 bulan Pak. 4 bulan. Iya, saya mau walaupun nggak bisa kemana-mana juga. Nggak bisa kemana-mana. Akhir tahun virtual. Iya. Iya. Tahun virtual Pak. Agustusannya juga virtual ini Pak. Lah iya.
Nggak apa-apa, asalkan kalau kita kerja gajinya nggak virtual gitu aja ya. Nah, itu penting itu. Virtual Pak, gajinya ditransfer. Iya benar kalau ditransfer gitu ya. Saking virtualnya hilang nggak berasa ya. Iya nanti ini Mas Susur ini kalau perlu minta buku-bukunya Pak Tomo, banyak ya tentang pembelajaran yang bagus gimana yang baik, bukan bagus ya, yang sesuai gitu ya. Banyak dia punya buku itu karena yang ngembangin e-learning di kampus itu kan Pak Tomo itu. Iya nanti bimbingannya sama Pak Tomo cocok ini. Oke, Pak. Kayaknya, tapi kalau sama Pak Tomo siap-siap tuh Pak Mas Susur itu. Iya. Siap-siap apa? Waduh. Tahan banting kamu harus tahan banting. banting. Tapi kalau sama dia bisa, udah merdeka aja udah. Karena nggak mudah menaklukkan dia tuh. Oh gitu. Nanti coba. Kalau bisa memang benar Bu Rusda tuh bimbingan sama Pak Tomo aja. Karena biar kalau perlu tadi kan sudah langsung bisa praktek. Pak Tomo udah bikin kok gitu loh, tinggal nyontek aja. Ini nih gimana nih gitu kan enak tuh, yang punya kampus dia yang ngembangin. Ya. Nanti coba saya cari. Tapi untuk pemilihan dosen pembimbing untuk tesis juga nanti bagaimana Bu ya untuk sistemnya atau rules? Nanti ada mekanismenya disampaikan sama Bu Dewi ya. Oh, gitu. Di awal September. Di awal September. Oke, Bu. Syaratnya yaitu proposalnya udah beres dulu. Proposal nggak beres nggak boleh daftar bimbingan. Makanya revisinya buru-buru habis ini. Waktu revisi berapa lama, Bu? Kalau di berita acara 30 hari. 30 hari. Tapi saya sih menyarankannya yaitu karena awal September mau pendaftaran bimbingan ya, maka di akhir Agustus ini harus selesai. Oke, Bu, siap. Revisinya juga nggak macem-macem kan? Iya. Ya biasanya proposal perbaikannya nggak terlalu ini kok. Karena nanti bisa disetirnya beda jauh sama dosen tesis nanti. Betul, ya kan, betul. Dosen pembimbing tesisnya mengarahkan, misalkan nanti Mas Susuri dibilang ini metodenya harus ganti, ya sudah, nurut juga, gitu. Kalau enggak, wah. Pokoknya manut aja sama nanti dosen. Betul, Oke, Bu, siap. ya, karena biasanya pembimbing tuh yang lebih ngerti itu, Iya. ya. Jadi jangan bilang misalnya, wah saya ngertinya ini Pak. Nanti dia akan bilang, sudah banyak yang pakai itu. Digituin. Jadi mendingan nurut aja. Pasti digituin. Udah banyak ngapain lu bikin-bikin, pasti digituin. Udah Pak Yung. Udah bisa? Padahal dia pakai 2 loh itu. Kenapa nggak bisa Pak Yung ya? Nggak bisa multitasking. Kasihan Pak Yung kemarin tuh. Liburan mah datang ke kampus dia. Pak Yung? Pak. Jangan naik motor. Pak, yang itu suruh pindah ke ruang sebelah aja Pak. Betul. Dia takut karena Incas sekarang ini Wakil Rektor bidang akademik. Nah, kok dia nggak jaga. Pak Hari tahu aja Pak. Yo kan, soalnya kalau Wakil Rektor yang lainnya dicuekin sama Pak Iyung. Buktinya hari Rebu dia bolos. Dia bolos ya tanggal merah. Rabu tuh yang tugas pasti Hari Sutanto ya. Iya makanya dicuekin malah bolos tuh Pak Iyung tuh. Nih Mas Susuli udah vaksin ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sip. Kalau belum kan di kampus ada. Iya, sudah Pak. Karena mau bikin aturan nih kampus nih, bocorin aja deh. Gimana Pak? Yang boleh ke kampus mahasiswa yang sudah vaksin. Rencananya mau begitu tuh. September ini nih. Iya. Ya bukan mau nyusahin enggak sih, itu maju supaya mahasiswa mau vaksin sih. Vaksin dari bulan Maret kayaknya Pak, apa bulan Februari. Oh, yang guru berarti ya, yang awal-awal itu. Bareng sama dosen. Tendik. Jauh Pak, saya vaksinnya ke Serang Pak.
Loh, kok ke Soalnya sana? soalnya kan saya guru SMK, terus kalau SMK kan di bawah naungan Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten ada di Oh, Serang ininya, Pak. Ya udah akhirnya ke kok sana. ibu kota provinsinya? Mm-mm. Waduh. Nah, lumayan sih tapi rame-rame enak piknik Iya. bareng itu ya kan. Heeh. Baik, nggak apa-apa, kita ambil ini aja. Ambil nunggu Pak Yung ya, Pak Yung ini agak ini. Karena lagi di kendaraan kayaknya dia. Oh sih. Enggak, udah di luar nanti. Loh, biasanya kalau di kendaraan kan susah dia untuk ngomongnya kan. Kita asumsikan saja bahwa Pak Yung masih di kendaraan gitu. Kendaraannya opo. Ini Di jam SMK 11 ya. ngajar apa, Mas? Saya ngajar animasi, Bu. Oh, Iya, sama desain grafis. Harusnya bagus itu. Animasi kan sama desain grafis. Iya. Nggak gampang soalnya kan. Sama sih ada codingannya juga. Jadi buat nyambungin kayak animasinya kadang pakai codingan juga untuk itunya, Pak. Anda ngertinya apa? PHP? Saya Mas, ngertinya PHP, PHP sih, Pak, untuk itu. PHP, oke. Ya nggak apa-apa. Oh, PHP berarti itu tuh, Pak Ahmad Solijin tuh. Banyak membuat buku mengenai PHP tuh. Memang coba lagi belajarin untuk Python sama siapa sih? Oke, pas berarti kalau Python Pak Tomo tuh. Pak Tomo tuh jagonya Python kalau di kampus. Oh, Kalau Pak Iyung itu Goleng itu tuh. oke. Oh, ngerti ya Goleng? Google Language. Tahu sih, Pak, cuma belum begitu. Belum itu ya. Pak Iyung tuh yang sukanya goleng. Kalau saya nasi goleng. Google Language tuh seru juga kayaknya tuh pemrograman tuh. Tapi jangan pelajari nanti kalau udah jadi aja. Itu kalau kita banyak waktu pelajari bahasa yang baru-baru sih nggak apa-apa. Kalau belum jangan gitu kan. Kemarin kayaknya sempat belajar juga untuk Google Language itu, Pak, sama Pak ini apa Pak Indra kayaknya, Pak. Oh, Pak Indra. Oke. Untuk Data mining. data mining ya. Iya, betul. Penambangan data itu Bu Rusda juga senang penambangan data tuh. Pak Yung udah siap? Nah, udah tuh dia tuh. Nah, suaranya patah-patah Pak Yung. Hah? Lagi di kamar mandi? halo? Nggak clear suaranya, Pak. Siap. Itu tadi kayaknya di jalan dia tuh. Oh, di jalan kan pakai helm susah nelpon dia. Ntar saya bergabung ke tempat yang lain dulu ya. Ini ada rapat mengenai, nggak tahu Bu Rusda kok nggak diundang, Apa itu? yang kerjasama dengan perusahaan lain ini. Oh, nek iku kan mesti merdeka Nah, itu. betul itu tuh yang terjadi. Oh, saya kan sudah tidak merdeka lagi sekarang. Alhamdulillah. Hebat sih, Ki. Pak Yung bukan dokter lu, nggak usah nyaranin orang dengan obat lo, kasihan lo. Kita dosen aja Pak. Nah, kemarin beberapa dosen saya kasih tahu juga tuh, kalau jadi sentral terus jadi observer nggak usah nanya yang ke medis, karena apa? Bukan bidang kita, kasihan juga kita bukan bidangnya kok malah menyarankan orang. Nanti kasihan dokternya, nanti kita dikirain mau gantiin mereka malah.
Anda ngerasain apa setelah divaksin? Lapar Pak, ya sudah sana makan. Itu Sana aja Pak makan. Yung. Kantin sebelah sana, gitu aja nyaraninnya gitu kan. Saya habis vaksin ke Anyar malah. Nggak terasa, iya. Iya, Serang namanya bentaran aja itu ya. Sekalian lewat. Bukannya ditutup juga sana? Waktu itu kayaknya enggak deh, cuma emang sepi banget sih, jadi sekalian lewat ya udah mampir dikit, abis itu cus lagi. Bener-bener. Iya, Anyar enak juga itu. Tuh Pak Yung. Mana nih Pak Yung nih? Bener kata Pak Hari nih, sebentarnya sejam ini. Belum macam-macamnya. Terus aku nggak bikin tribun. Oh iya, belum. Nggak ada Oh, foto yang muat ya? Nah, justru itu punya saya nggak muat. Makanya saya blur aja deh. Ntar deh bikin cari yang muat. Cari yang ngeblur juga nih. Orang-orang kan senangnya tampangnya dipajang, kita enggak. Blur. Iya ya, ya udah yuk kita bikin deh. Ini sampai kapan dulu sudah proposal ini? Tanggal 18 pun sisa cuma berapa aja. 18 udah. Proposal Udah, hari ini kayaknya terakhir. Oh gitu. 18 itu sudah sidang kedua. Waduh. Sidang kedua tesis. Iya ya, Dan karena ada sidang kedua proposal juga. nguber untuk wisuda itu ya. Ya, kalau yang tesis kita nguber wisuda. Bu Dwi kejam itu. Betul. Nah, Ya harus memang dilaporkan pemerintah dulu. mintanya laporannya duluan. Betul. Kalau Mau enggak, sidang mau wisuda kapan terserah, yang penting laporannya on time gitu. betul. Oh enggak ditawar terus kali sama kampus-kampus yang lain gitu kan. Iya. Jadi tanggal 23 pokoknya udah nggak boleh ada sidang. 25 kalau di 25, FTI 25 nggak boleh ada sidang. Karena tanggal 27 sudah ada SK Yudisium. Waduh. 25 itu SK Yudisiumnya fakultas. Jadi 27 SK Yudisiumnya Universitas. UNIF. Betul. Waktu itu Kan butuh waktu lah beberapa waktu itu. untuk membersihkan itu datanya itu. Makanya tapi nanti di awal selesai yang sidang ini selesai, kita lapor ke DTI untuk dicek eligible apa enggak. Jadi sambil jalan. Karena kan kadang-kadang bermasalah di itu sih, di lama apa namanya? Lama studi gitu-gitu. Kalau lama studi itu biasanya yang 18 bulan sih. Kadang-kadang kurang beberapa hari gitu di catatannya Kopertis. Kopertisnya. Itu yang mesti di ini. Nah, tapi sambil jalan itu masih bisa berproses lah, verifikasi segala macam, lulus teorinya lah gitu. Nah, cuma itu dikasih waktu sama Bu Dwi maksimal 1 jadi nggak pusing gitu. Lah iya, daripada nanti pelaporannya juga ditolak tolak semuanya, kalau biasanya begitu. Satu ya udah, satu universitas yang kena gitu kan. Oke, silakan Pak Yung. Oh, kirain Pak Iyung itu gambarnya, bukan. Asyaf. Iya, tadi koneksi saya terputus kayaknya, Pak.
Nggak apa-apa kalau perlu tadi presentasinya dimatiin aja nggak apa-apa Oh, iya. supaya nggak berat juga dia. Saya matiin dulu ya. Presentasinya dimatiin aja. Ah, gini aja nggak apa-apa nih. Siap. Pak Syaf. Jangan-jangan dia di kamar mandi itu. Suruh pindah ke bangku sebelah aja Pak, emang penuh banget ya kalau pagi? Saya Enggak belum juga tahu. sih. Mungkin nggak enak sama person in charge-nya aja Pak Yung. Biasanya kemarin saya jaga. Emang cuma disatronin atau nggak ada nguji? Ada kayaknya dia nguji. nggak nguji dia kayaknya. Ya, Ari. Oh ya udah. Oke siap. Ya, Pak Yung, oke. Gantian saya mute dulu ya. Pak Yung silakan. Ya, baik. Mohon maaf. Ari, Bu Rusda, Pak Ahmad Sururi ya. Iya. Ya, silakan Pak. Halo. Maaf Pak ya. Oke, baik. Saya udah baca juga punya Pak Ahmad gitu ya. Iya, Pak. Pak Ahmad Sururi ya. Proposalnya tadi saya udah dengar juga. Saya tadi persiapan tahu gitu ya. Hari Bu Rusda sama Pak Ahmad yang Pak Ari ditanyakan juga sudah. Oke, termasuk tadi saran Pak Ari ya untuk bimbingannya Pak Tomo gitu ya kan. Pak Tomo memang dia kan pembelajaran juga ya, e-learning lah gitu ya, berbasis online gitu ya. Nanti bisa mungkin kalau Pak ini Pak Sururi mau ambil Pak Tomo, ya itu bagus juga gitu ya, cocok lah gitu ya. Oke. Cuman kalau saya lihat dari judulnya Pak Sururi ya, itu kan lebih ke arah pembelajaran multimedia ya. Betul Pak. Begitu ya. Tadi Pak Ari juga tanya ini buat guru gitu ya. Buat guru. Nah, maksud saya gini, kalau lebih spesifiknya gitu ya Pak Ari, multimedia itu gimana ya sih maksudnya? Pembelajaran multimedianya, karena kan gini, kita tadi Pak Ari sudah singgung ya, di kita juga Budi Luhur juga ada e-learning ya, itu yang megang juga Pak Tomo ya, direktoratnya mengurusi gitu ya. Nah di situ sebenarnya kita juga kita pakai Moodle kalau nggak salah ya, kalau tidak salah ya, mungkin Pak Tomo gitu paham. Artinya Moodle itu kan memang platform pembelajaran online ya, yang ya saya rasa sudah mature lah ya, sudah lumayan lah ya, karena tidak hanya Budi Luhur aja yang pakai gitu ya. Kampus-kampus di Indonesia tuh ya, sebagian besar pakai lah ya, sebagian besar di negeri juga, swasta juga gitu ya. Nggak di Indonesia aja ya, di luar negeri juga banyak juga yang pakai. Nah saya nggak tahu ya, tadi Pak Sururi itu udah nyinggung ada apa, ruang guru gitu ya. Iya Pak. Ruang guru, ada Indonesia ada lagi tadi satu lagi. Weaver Pak. Weaver gitu ya. Gitu. Maksud saya gini, kalau saya nggak tahu deh, kalau ruang guru itu pakai apa dia Pak? Bikin sendiri apa? Memodifikasi dari kayak Moodle atau apa? Yang Pak Sururi tahu lah. Kalau yang saya tahu sih bikin sendiri sih Pak mereka. Mereka develop sendiri ya, oke, apa-apa. Iya. Apa-apa. Nah, nanti di situ kan itu pengembangan platform pembelajaran multimedia gitu ya. Nah, multimedia nanti seperti apa konsep pembelajaran multimedianya ya. Karena tadi saya bilang kayak Moodle pun di luar pun kita juga bisa Pak, naruh video juga bisa gitu ya, naruh video bisa, kemudian kita bikin link ke YouTube juga bisa gitu ya. Nah spesifiknya yang Pak Ahmad Sururi ini gimana nih, yang di judulnya disebut multimedia gitu Pak, boleh diceritakan ya. Gimana Pak, maaf suaranya keputus Pak, agak-agak suaranya putus ya, nggak diceritain aja. Untuk yang ke multimedianya. Iya. Nah, jadi kalau untuk ke multimedia sendiri sih, kalau saya yang dalam penelitian ini, jadi memang saya khususkan, jadi misalkan kayak pelatihan, gimana caranya dia membuat platform pembelajaran seperti dalam video, atau misalkan menyusun sebuah pembelajaran yang itu dalam bentuk media-media multimedia yang ada saat ini. Nah itu misalkan saya mengadopsi dari yang ada di dalam Ruang Guru ataupun Weaver, atau misalkan di Indonesian X itu coba saya iniin Pak gitu. Jadi nanti misalkan
di dalam platform multimedianya ini, kayak misalnya pelatihan membuat video pembelajaran yang baik misalnya kayak gitu Pak. Jadi nanti ada sesi-sesinya, terus misalnya untuk nanti lagi ada seperti apa lagi. Nah itu yang saya coba terapin, saya kayak gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Oke. Kalau Pak Sururi kan memang udah perbandingan tuh ya, kayak Indonesia itu tadi ya. Guru itu udah ada fiturnya apa gitu ya, begitu ya. Iya Pak. Saya lihat di dalam gitu ya, ada banyak seperti itu gitu ya. Nah, itu kan yang tadi katanya Pak Sururi, kayaknya Pak Sururi udah observasi gitu ya, dia melihat lah gitu ya, dia meneliti, kayaknya itu bikin sendiri gitu ya kayaknya ya. Iya. Kalau yang sudah framework yang udah ada gitu ya, yang tadi Pak itu berarti belum Pak Sururi, kira-kira apa sih fitur-fitur yang ada di sekolah, katanya kayak itu kan buat sendiri ya, yang bisa Kuiper sendiri ya, dia nggak pakai modal menurut Pak itu oke lah. Kalau yang kayak udah jadi itu Bapak udah lihat deh? Maaf Pak, suaranya putus Pak, agak kecil Pak suaranya. Suara agak kecil. Iya tadi. Oh gitu. Iya. Suaranya tuh kayak jauh gitu Pak Yung. Kayak jauh. Jadi tiba-tiba ngilang suaranya gitu Pak. Maaf Pak. Halo. Iya, ditunggu dulu sebentar. Gimana Pak Syaf? Tes. Ada. Udah kedengeran? Jadi ada tinggi, ya kedengeran sekarang. Ya, oke, ya. Ya, gini Pak, mungkin saya pakai ini ya, kayak masker kali tadi ya. Ini maksud saya tadi, ini kan kalau Bapak kan perbandingan Oh ya platform benar ya. Pak Yung. Mungkin tadi. Ya, Indonesia X, Kuiper gitu kan, Bapak perbandingan. Itu kan platform yang udah ada ya, maksudnya. Tapi kalau kayak tadi framework kayak model, Bapak udah lihat belum? Oh, Seperti apa? Udah, sekilas saya udah coba lihat, udah coba kulik Oke. sedikit-sedikit. Mungkin kalau bisa pakai kayak framework seperti itu kali Pak ya untuk penyusunan media pembelajarannya. Nah, makanya nanti Pak Sururi itu kira-kira mau bikin from scratch gitu dari awal atau mau memodifikasi, misalkan di Moodle gitu ya. Moodle kan udah ada ya. Udah. Jadi udah kayaknya kalau forum kan Bapak nih perbandingan ada forum gitu ya, ada forum ada, kemudian video juga ada gitu ya, multimedia juga ada gitu ya, Iya. klasifikasi isi, Moodle juga saya rasa ada ya, Oh, khusus guru siswa ada ya, karena dia untuk trainernya dan itu ada biaya, kalau biaya nah, itu nanti gampang dah, ya masalah biaya misi gitu ya. Oke. Nah maksud saya gini, kalau Bapak Pak Ahmad Sururi itu melakukan modifikasi terhadap yang udah ada boleh, tapi misalkan gini, tapi Bapak nggak usah bikin dari awal gitu ya, nggak usah develop dari awal, tapi Bapak memodif aja, misalkan sepengetahuan saya ya, tapi nanti mungkin Pak Sururi coba kalau saya salah gitu. Model itu dia tidak ada adaptive learning ya, sepengetahuan saya. Artinya adaptive learning itu menggunakan metode AI gitu ya. Artinya dia bisa adaptasi gitu pembelajaran. Jadi dia bisa melihat kalau orang sudah knowledge sampai mana, dia bisa langsung melompat gitu ya. Jadi dia kayak bisa beradaptasi lah Pak. Jadi untuk learning path-nya itu ya, jalur pembelajaran itu dia bisa menyesuaikan. Jadi nggak harus terurut. Biasanya kan 1, 2 gitu Pak ya. Tahap 1 nah, materi 2, materi 3, materi itu kan kalau itu kan sekuensial ya. Nah, kalau adaptive learning itu dia bisa menyesuaikan gitu loh. Jadi dia bisa aja melompat dari 1 langsung ke 5 gitu ya. Misalkan gitu ya. Materinya juga bisa nggak harus sekuensi gitu ya. Karena dia menggunakan AI. Jadi dia bisa melihat sejauh mana istilahnya sejauh mana orang itu sudah menyerap materi gitu ya. Dan dia bisa akan menyesuaikan. Adaptive learning itu kalau Pak Ahmad Sururi baca paper-paper ada tuh adaptive learning namanya ya.
gitu untuk learning pad-nya. Nah, itu mungkin bisa masuk ke sana gitu loh. Nah itu Bapak bisa berarti modif ke Moodle-nya, Bapak lakukan penambahan fitur tadi ada. Jadi Bapak nggak usah bikin dari awal framework-nya, nggak usah bikin dari awal. Jadi yang udah ada Bapak modif gitu. Nah makanya ini saya tanya Bapak nih mau bikin dari awal atau gimana gitu ya? Paling Pak Surut. dari Kalau mungkin modif dari framework yang udah ada sih Pak. gitu ya. Nah, takut Ya nggak apa, nanti ya nanti Bapak iniin aja ya. Tapi jadinya kan, cuman kalau di sini di judul yang Pak ini yang Pak Surut udah bilang sebutkan di sini gitu ya, saya baca kan memang kalau saya lihat kesannya Bapak bikin dari awal ya, betul ya, develop dari awal ya. Develop dari awal, jadi ya gimana nanti, monggo silakan Bapak ya. Nanti mungkin kalau ini bisa ke Pak Tomo gitu ya untuk lebih jauhnya lagi gitu ya, seperti apa. Kalau Pak Tomo kalau nggak salah dia ada gaya pembelajaran atau apa, saya lupa ya. kalau Menyesuaikan dengan gaya pembelajaran, ada yang pembelajarannya visual, ada yang kinestetik dan sebagainya gitu kan ya. Dia kalau nggak salah, saya ingat saya dia gaya pembelajaran. Tapi saya kurang detail dari Pak Tomo lah gitu ya, yang lebih paham gitu ya. kalau menggunakan kayak framework kayak Bootstrap itu termasuk kita modif dari awal atau hanya melanjutkan Pak? Ya kalau intinya gini, kalau Bapak nggak mendevelop dari awal, cuman menambahkan fitur Pak gitu Pak ya. Tadi misalnya fitur learning pad-nya, pembelajarannya, ya berarti memang kita nggak bikin dari awal. Berarti Bapak fokus di sana aja, yang Bapak bahas nanti. Fokusnya di sana aja, nggak usah bahas semua fiturnya gitu. Kalau itu Bapak bangun dari awal gitu, kecuali Bapak mau bikin dari awal ya, dari kosong lah gitu ya, benar-benar Bapak develop sendiri, oke. Begitu ya. Oke Pak, siap. Nanti disesuaikan, nanti mungkin Pak Tomo deh yang lebih ini ya, lebih cocoknya gitu Pak, gitu ya. Oke Pak. Seperti itu. Kemudian apa ya? Nanti identifikasi masalah disesuaikan Pak ya. Identifikasi masalah yang ada di bab 1 disesuaikan dengan yang ada di di kerangka konsep ya. Oke Pak. Kan di kerangka konsep itu juga ada tuh permasalahan, nanti dibikin sesuai gitu ya. Supaya sama ya, selaras Pak ya, antara identitas Ya, selaras. kerangka konsep. Oke. Ya. Karena Bapak beda nih, kalau di kerangka konsep Bapak bilang masalahnya adalah masih banyak guru yang belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi terutama pada saat pandemi gitu ya. Nah itu di kerangka konsep, masalahnya itu masih banyak guru yang belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada saat pandemi gitu ya. Itu permasalahannya. Tapi kalau di bab 1 tuh kayaknya beda gitu ya. Identifikasi masalahnya itu bukan, oh ya ada agak mirip sih ya. Masih banyak guru yang belum paham, oke, beradaptasi. Tapi yang kedua nih belum banyaknya platform yang berfokus pada pembelajaran dapat membantu guru di bidang multimedia. Nah ini menurut saya gitu ya, lebih difokusin aja Pak. Lebih difokuskan maksudnya gini, kan platform tadi udah banyak Bapak bilang ya, ada Ruang Guru gitu ya. Ruang Guru, ada Kuiper, ada Indonesia X. Jadi Bapak lebih jangan bilang belum banyak, sebenarnya sudah banyak juga. Setelah itu juga ada banyak kan ya. Tadi Bapak bilang ada Zenius itu ya. Ada Genius juga, ada Ya. Bapak lebih explore kekurangan dari platform yang udah ada gitu loh. Nah, kekurangannya apa? Misalkan di sebagian besar platform belum ada ini nih gitu ya. Belum ada misalkan fitur ini. Nah, Bapak mau improve di sana gitu loh, Pak. Oke, Pak. Jangan Bapak statement belum banyaknya platform pembelajaran yang berfokus pada multimedia gitu ya. Begitu. Karena kalau berfokus multimedia, menurut saya sih semua udah pakai multimedia Pak gitu loh. Udah ada videonya gitu ya, bisa upload YouTube, upload video, kasih link YouTube dan upload video. Jadi sebenarnya multimedia udah ada sih sebenarnya, hampir semua ya kalau saya rasa sih. Udah ada gitu loh. Tapi Bapak bilang aja misalkan platform yang misalkan kalau Bapak mau adaptive learning ya, Bapak bisa bilang
misalkan semua ya platform yang udah ada atau platform yang udah ada saat ini itu belum mendukung atau belum adanya fitur adaptive learning. Nah, itu Bapak penelitiannya di sana berarti begitu, Pak. Oh, Jadi lebih ke explore apa nih kekurangan yang ada di platform yang udah ada. Nah, itu Bapak yang ingin perbaiki gitu, Pak. gitu. Kalau saya begitu ya. Oke, Pak, siap, Pak. Begitu ya. Iya. Karena nomor 2 di bidang multimedia menurut saya sih udah bisa, Pak, gitu ya. Karena kebanyakan kan memang kan kalau maksudnya gini, Pak, kalau multimedia kan pasti pakai video kan ya gitu ya maksudnya, Pak Surudi. Iya. Iya kan saya rasa semua udah bisa ada support videonya ya kan ya. Cuma mungkin kalau yang saya maksud multimedia ini tuh Pak, pelatihan yang berbau multimedia sih Pak. Kalau misalkan kayak ruang guru kan kayak misalkan pembelajarannya sih Pak, lebih ke pembelajaran. Kayak kalau di ruang guru kan kayak pembelajaran formal kayak ada matematikanya, fisika, Iya. misalkan kimia dan sebagainya. Nah, ini saya mau fokusnya ruang lingkupnya ke dalam bidang multimedia, pembelajaran bidang multimedia Pak, kayak gitu. Yang lebih ke pembelajarannya sih Pak, jadi biar lebih spesifik. Jadi misalkan Itu isinya, isi materinya kan ya. iya betul Pak. Kalau isi materi kan tergantung yang mengisi, Pak. Ruang guru juga kalau mau dibikin materi tentang multimedia bisa kan ya? Bisa. Cuma memang kan Lah bisa. dia hanya ke formal aja untuk saat ini sih. Jadi biar Iya. Maksud saya gini, kalau Bapak pakai pertanyaan gini, kalau Bapak install Moodle, iya, terus Bapak isi multimedia bisa nggak? bisa. Nah, berarti kan Bapak nggak usah bikin baru kan? Tinggal pakai Moodle doang kan? Itu kan cuma isi materi, Pak, Iya, gitu loh. benar. Ini yang kembangkan kan justru kayak Moodle-nya gitu kan ya? Oh, oke Pak. Nah, Bapak harus bilang di Moodle itu ada kekurangan apa gitu. Kalau nggak, Bapak nggak usah bikin apa-apa, pakai Moodle aja selesai, Pak. Install Moodle tinggal isi materi tentang multimedia kan gitu ya? Iya. Selesai. Nggak ada kendala, Pak. Nah, berarti Bapak harus explore apa kekurangan di platform yang udah ada. Misalkan dia belum bisa adaptive learning ya. Semua masih sequential learning gitu pembelajarannya misalkan. Nah, itu Bapak improve gitu ya. Oke. Atau memang kalau Bapak mau juga pengembangan sistem, jadi Bapak jatuhnya pengembangan SI boleh. Pengembangan sistem informasi e-learning. Jadi Bapak bikin baru e-learning yang baru ya. Bapak isi. Tetapi itu harus hati-hati Pak. Nanti kalau di sidang ditanya, emang yang punya Bapak sama Moodle bagusan mana? Bagusan Moodle. Ntar dibalikin, ngapain Bapak bikin capek-capek? Pakai aja Moodle. Kan begitu ya? Jadi Bapak harus jatuhnya pengembangan sistem boleh, tapi nanti karena platform yang Bapak mau buat udah ada banyak, Bapak nanti hati-hati ditanya, yang Bapak bikin kelebihannya apa dengan Moodle? Kalau lebih bagus Moodle Bapak lebih sedikit, ya buat apa Bapak bikin kan? Pakai aja Moodle, selesai. Kan begitu ya? Jadi harus hati-hati, kalaupun topik pengembangan sistem boleh, tapi harus head to head-nya nanti Bapak kalau sampai fiturnya lebih sedikit dari Moodle lebih canggih ya, jadi Bapak kalah gitu Pak. Kenapa? Karena Moodle itu open source Pak. Iya. Gitu. Bisa dibandingkan dengan punya Bapak, kecuali Bapak compare dengan yang closed source. Nggak bisa memang. Misalkan ya, Bapak bikin sistem operasi, ngembangin sistem operasi ya, open gitu ya. Bapak bandingin dengan Windows, nggak bisa memang Pak. Kenapa? Karena Windows tertutup, tidak ada publikasinya kan ya. Memang nggak bisa dibandingkan yang open dengan yang close. Tapi kalau Bapak nih open kan, Bapak bikin nih, itu bisa dibandingkan dengan Moodle. Kenapa? Kan Moodle kan open source. Kalau source-nya dibuka, orang bisa modif, ada papernya, publikasinya, bisa. Nanti kalau punya Bapak dibilang, ini punya Bapak sama Moodle bedanya apa? Canggihan Moodle. Nah, nanti Bapak bisa jadi ini juga, kelihatannya ya kayak bikin yang udah ada gitu Pak. Gitu. Kecuali yang semuanya ini yang sejenis dengan Bapak itu closed source semua, Bapak nggak bisa banding, tapi kan Moodle itu open loh Pak. Gitu. Jadi Bapak gimana nih? Kalau saran saya saran saya ya, mending Bapak fokus di mana kekurangan yang udah ada, improve di sana. Oh, oke Pak, siap. Gitu. Karena yang open udah banyak Pak gitu. Kalau Bapak bikin baru pengembangan sistem gitu ya, kayak tadi saya bilang pengembangan sistem e-learning yang Bapak bikin from scratch ya baru ya. Nanti Bapak hati-hati juga ditanya di penguji, ini punya Bapak kalau dibandingin dengan Moodle gimana gitu. Nah, repot lagi kan. Ya. Oke Pak. Jadi saran saya mendingan improve Pak. Improve yang sudah ada.
begitu. Karena kan konsep open source kan yang orang udah pernah buat jangan dibuat lagi Pak. Nah itu konsep open source, tapi dikembangkan. Nah itu dia. Kan begitu ya? Iya Pak. Yang orang udah pernah buat kan di open, konsep open dibuka. Jadi orang jangan bikin lagi yang udah pernah dibuat orang gitu loh. Dikembangin aja. Nanti dilempar lagi ke komunitas. Kan begitu ya? Iya. Konsep open source. Kalau menurut saya begitu. Ya. Oke, Pak. Kemudian tabel 21 tuh Bapak perbandingan waterfall dan scrum. Saya setuju, cuman kalau bisa jangan cuma dengan waterfall aja Pak, dengan metode lain ya. Oh, Karena kan Bapak tulis tuh iya. di atas tuh ada Scrum, ada Extreme Programming, Spiral, Incremental Model gitu ya. Bapak tulis di atas tuh ada 5 ya, Scrum, Waterfall, Extreme, Spiral, dan Incremental. Nah, kalau bisa Bapak compare dengan itu. Jadi metode A, B, C, D, kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Ya kayak gitulah komparasi, cuman kalau bisa jangan cuma 2 Pak ya. Oh, berarti emang Karena Bapak di atas tulis beberapa, ada 5 ya, kalau bisa 5-5-nya di compare. Jadi kelihatan alasan kita, argumentasi kita kenapa memilih Scrum gitu ya. Di antara 5 itu gitu ya. oke Pak. Itu lebih bagus lagi Pak. Bapak nggak usah ini sendiri, biasa udah ada Pak. Bapak cari di paper luar negeri biasa ada tuh. Atau di buku ya, komparasi metode pengembangan sistem development gitu ya. Nah, Bapak tinggal copy paste, tinggal kasih referensi ya, citasinya gitu ya. Nggak usah bikin sendiri Pak. Biasanya bimbingan saya dulu pernah SPK, saya bilang cari perbandingan metode-metode SPK, SAW kelebihannya apa, kekurangannya apa, topsis ini apa, supaya ada argumentasi ketika kita memilih metode gitu ya. Dia bilang, waduh Pak, bikin sendiri. Saya bilang cari aja, ketemu dia Pak. Ada 10 metode SPK, masing-masing kelebihannya kekurangan apa gitu ya. Ketika dia mau komparasi kombinasi 2 metode, nah saya bilang alasannya apa nih perlu di-compare. Berarti ada satu metode yang ada kelemahan harus ditutupi dengan metode yang lain kan ya. Nah itu kan harus ada kelebihan dan kekurangan. Dia dapat dari katanya dari luar negeri apa ya, saya lupa. Terus di-translate kemudian dikasih citasi ya, reference lah. Lebih bagus lagi Pak. Kemudian Bapak tuh di itu juga ada tuh di oh iya tadi berusaha ada ini ya. Sebentar punya apa ya? Saya pakai HP ini, bentar berusaha. Lihat chatnya lihatnya di mana ya? 9.15 ya Pak. Iya ya sedikit lagi ya. Oke. Nah itu Pak, itu kan karena Pak Sururi di studi tinjauan studi udah bilang tuh Moodle tuh kan. Tools Moodle ya di paper nomor berapa, nggak pakai nomor ini ya, saya lupa lah, pokoknya yang halaman 320 ya, berupa prototipe menggunakan tools Moodle gitu ya. Kemudian nanti itu lagi ya Pak Sururi ya, ini nggak tahu ya, saya lihat sih ada beberapa nih di sini nih, di nomor halaman 20 tuh ada studi komparasi analisis SWOT pada implementasi AI di Indonesia. Itu kayaknya nggak relevan ya Pak ya. Untuk Keterkaitan dengan Bapak apa ya? Itu yang Kirana itu loh. Peningkatan efisiensi dan efektif perusahaan dalam implementasi AI menggunakan metode SWOT. Maksudnya ini kan tinjauan studi yang ini Pak. Yang ada keterkaitan relevansi dengan penelitian Bapak ya. Kayaknya yang nanti Bapak cek lagi deh ya. coba saya cek Pak lagi, Pak. ya. Iya. Kayaknya kalau yang ini kayaknya nggak ada hubungannya ya AI. Karena Bapak ini sebenarnya kan tadinya kalau lihat di proposalnya belum nyinggung AI kan ya. Ya, jadi kayaknya nggak relevan kecuali nanti Bapak mau jadi adaptive learning gitu ya. Iya. Baru masukkan AI-nya gitu ya. Oke Pak. Neural network atau apa. Nah, nanti hasil perbandingan platform oke. Kemudian mungkin nanti sesuaikan ya identifikasi masalah. Nah, nanti Bapak pengujian ini Pak, hipotesis kan, diduga platform dapat mengembangkan media dengan kreatif inovatif. Nah, nanti gimana nih dapat membantu ya? Diduga adanya platform ini dapat membantu guru dalam mengembangkan media. Nah, nanti Bapak gimana cara pengukurannya Pak ya? Oh, oke Pak. Pengukuran seperti apa? Apakah kan biasa pengukuran evaluasi 2 ya, berbasis rumus, berbasis kuesioner. Kalau berbasis rumus ya ada formulanya, misalkan precision, rumusnya apa? Recall, F-measure gitu ya, akurasi ya, confusion metric ada rumus. Atau kedua pengujian berbasis kuesioner, Bapak nyebar kuesioner gitu ya, atau dua-duanya Bapak menguji atau mengevaluasi berdasarkan rumusan dan kuesioner gitu ya.
boleh salah satu, boleh dua-duanya gitu ya. Oke, Pak. Nah, Bapak nih mau pakai gimana nih? Kalau nanti memang jadi itu mungkin saya rasa sih mending berbasis kuesioner kelihatan ini Pak. Kalau Pak Sururi Iya. lebih bagus ya cocoknya ya. Karena nanti yang menggunakan sistem ini e-learningnya dikasih kuesioner gitu ya. Misalkan pakai metode acceptance test atau kesuksesan perangkat lunak ya, Dillon-Maglin atau Mikol gitu ya. Begitu. Seperti itu ya. Oke, Pak. Saya rasa sih overall itu aja. Nanti Bapak mungkin difokuskan lagi Pak ya. Bapak mau develop dari awal intinya ya, from scratch sistem e-learning yang baru benar-benar dari awal, atau Bapak mau mengembangkan yang udah ada. Itu aja ya. Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Jadi nanti ya mungkin kalau Pak Tomo nanti biar diarahin lah seperti apa gitu ya. Ya, dari saya itu dulu Bu Kusda. Oke, baik, Mas Sururi, Iya, Bu. silakan meninggalkan virtual room ini dulu, standby di grup, nanti saya infokan. Oke, Bu, saya like Bu ya. Iya,